perkara ini. Peristiwa yang terjadi di wilayah Polsek Sunggal telah terjadi kasus curas terhadap saudara DS, saya ulangi saudara DI. Kemudian itu tepat pukul 01.00. Jadi terduga pelaku begal ada 4 orang, kemudian yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah 1 unit handphone. Pada saat terjadi pembegalan tersebut, saudara DI yang sekarang statusnya sudah tingkat menjadi tersangka melakukan perlawanan. Nah, di sini rekan-rekan perlu kami jelaskan, tersangka DI sudah menyiapkan sebilah pisau yang dibawa oleh tersangka DI, dan pada saat para pelaku begal tersebut melarikan diri, salah satu tersangka sempat ditarik oleh salah satu tersangka begal. Korban pada saat kita ketahui bersama meninggal dunia, ditarik oleh tersangka DI, kemudian tusukan pertama mengenai pinggang sebelah kanan. Kemudian jatuh, sempat berdiri, terjadi tusukan berikutnya sebanyak 3 kali di bagian dada. Sehingga penyidik dari hasil gelar perkara menetapkan tersangka DI dikenakan pasal 351 ayat 3. Kemudian untuk para pelaku curas tersebut saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh Satreskrim Polrestabes Medan Polsek di backup oleh Ditkrimum Polda Sumut. Itu penjelasan kita. Nanti kami akan sampaikan bahwa rekan-rekan bisa mengklarifikasi kepada ahli pidana yang sudah diambil keterangannya dari pihak penyidik. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, tadi disampaikan bahwasanya pelaku ini sedang dalam atau sudah meninggalkan. Posisi terdesak saudara tersangka DI ini tidak ada. Ya. Kemudian kami sampaikan yang bersangkutan juga memiliki keahlian bela diri. Ya, memiliki keahlian bela diri. Kalau kita lihat dari luka tusuk pertama adalah pinggang sebelah kanan, terjatuh kemudian berdiri, kemudian ada tusukan 3 kali di bagian dada. Kita pastikan bahwa tersangka tidak dalam keadaan terdesak. Seperti itu. Ahli bela diri apa ya, Pak? Bela diri apa, Pak, yang kuasai dia, Pak? Apa? Bela diri apa? Silat. Silat ya, Pak, ya? Silat. Jadi kampungnya ketiga orang itu sebelum si terduga pelaku ini tersungkur atau sebelum? Kita sampaikan untuk segera menyerahkan diri, ya, untuk segera menyerahkan diri, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian kami pastikan polisi terus akan mengejar mereka kalau mereka tidak menyerahkan diri. Alasan dengan jumlah luka tikaman itu apa, Pak? Korban berkali-kali melakukan tikaman terhadap Alasan? Dia melakukan penikaman berkali-kali. Nah, itu dia. Tikamannya, Pak? Yang benar. Yang ada pisau sudah diamankan dari pihak pelaku, kemudian akan diambil keterangan di mana tersangka membeli pisau tersebut. Kemudian dari keterangan saksi 4 orang para pelaku curas, dia mempunyai ada rekan mereka 2 orang yang pada saat sebelum kejadian mereka berkumpul. Itu juga sudah diambil keterangan. Namun kami sudah tegaskan kepada rekan-rekan anggota reserse dari Polrestabes, Polsek maupun Polda, kita segera menindak terhadap 3 pelaku curas yang belum tertangkap. Himbauannya, Pak, kepada 3 pelaku itu bagaimana, Bu? Perkembangannya kemana, Pak? Ketiga tersangka identitas sudah kita ketahui, saat ini sedang dalam pengejaran. Iya. Pada saat melakukan perlawanan, apakah ada luka-luka, Pak, pada diri tersangka, Pak? Tidak ada. Ya, hanya helmnya aja pecah. Pak, itu kan tersangka itu membawa senjata karena antisipasi daerah rawan. Nah, selanjutnya apakah ada peningkatan patroli? Iya. Seperti apa? Jadi saya sudah
membuat surat telegram kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan reserse khususnya di daerah rawan, terutama malam hari, jam rawan, daerah rawan itu kita tingkatkan untuk patroli tertutup. Tentu dengan bekerjasama dengan polisi berseragam dalam hal ini dari Sabara Polrestabes atau mungkin dari Polsek.